Jadi kita langsung ke dalam keraton, oke? Monggo. Mas, Museum Pusaka Keraton Kasepuhan. Nggih. Museum modern. Jadi ini AC, CCTV, semua koleksi kereta yang gede-gedenya semuanya diprotek dalam kaca. Kalau dulu bisa dipegang-pegang dulu sebelum pindah sini. Ini sistemnya modern. Mau ke museum dulu atau ke keraton? Museum Rien, Bang. Monggo Kita ke museum dulu. ya, guys. Kita ke museumnya. Jadi museum ini baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 September 2017, guys. Sebelum Covid Dah, diresmikan. Yuk, kita masuk ke dalam. Yuk. monggo. Nah, ini koleksi awal Pajajaran abad 13. Belum Islam. Dari abad 13. Abad zaman Prabu Siliwangi dan sebelumnya. Oh. Makanya ini kujangnya kujang wayang karena belum Islam. Sampai sini 1, 2, 3, 4 ini koleksi Pajajaran. Jadi ini ada kereta kencana, guys, dibikin dari tahun 1549 untuk Kirab-kirab kerajaan. kirab-kirab kerajaan. Di sini Sultan bikin itu setelah 20 tahun Membangun. dan keraton ini ya. Nggih. Ditarik dengan kebo 4 ekor kebo bule. 4 ekor kebo bule, guys. Dan di sini kalian bisa nanti kita viewkan lebih dekat apa aja isinya ya. Ya. Kita harus mengakui bahwasanya zaman dulu itu lebih kreatif daripada kita sekarang ini yang cuma bisa rebahan, main HP, Iya. sambat, misalnya gue sambat, iya kan dari yo, ini loh kreasinya itu keren banget dan ini kita bisa lihat Gamelan. gamelan. Oh iya Pak, ini kalau boleh tahu Pak latar belakang gamelan. Ini gamelan ini peninggalan 1738. Dulu gamelan ini selalu di keraton yang fungsinya untuk menghibur tamu-tamu resmi, tamu keraton, tamu sultan dengan kesenian tari. Oh gitu. Nah, baru tahun 1996 karena kita dapat bantuan pemerintah seperangkat gamelan yang baru datang disimpan di keraton, yang sekarang baru itu di keraton. Nah, yang ini yang karena sudah silung tuh nadanya sudah pales. Kalau orang ngerti gamelan dengar suara gamelan ini sudah tidak enak. Suaranya gurih ya Mas. Nah, gitar pales. Nah, itu. Jadi masuk museum, semua barang museum sudah tidak bisa keluar lagi. Oke, tidak boleh museum baik. Makanya aku tua. Oh iya. Guys, ini di sini ada peti-peti, guys. Peti-peti ini isinya wayang kulit. Yang totalnya paling 60%, jadi udah nggak bisa dipakai, guys. Udah nggak bisa untuk pertunjukan. Dimasukkan dalam peti dan ditaruh di dalam museum, guys. Iya. Gitu, guys. Termasuk gamelannya. Termasuk gamelan-gamelan yang sudah sumbang tadi ya, Pak. Iya. Terus untuk merem-merem ini rampasan dari Portugis ketika pengusiran dari Sunda Kelapa. Rampasan. Oh, dirampas. Kalau yang ini hadiah karena kerjasama dagang. Ada keterangannya. Oh, ini hasil merampas dari Portugis, guys. Itu ada nih. Ronaldo ya, belum pisangan Ronaldo. Oke, kita lanjut lagi. Kita kemarin ke lebih jauh. Ini sebuah lukisan unik, aneh, tapi nyata, 3 dimensi, hidup. Jadi garis besarnya saja, lukisan ini dibuat 2004 oleh pelukis asal Sancang Garut, lulusan seni rupa di Bandung. Tapi sosok yang kita lihat
Prabu Siliwangi ini berdasarkan mimpi pelukisnya. Ketemu dalam mimpi kemudian digambar. Karena dia ahli melukis, menjadikan gambar ini 3 dimensi, artinya hidup. Kalau kita lihat mata, kemana-mana. Mas jalan sini, balik lagi, itu matanya selalu ke kita. Oh ya? Ya. Coba. Nah itu. Terus, nah sekarang ada yang aneh lagi. Stop di sini. Sekarang lihat kaki ini. Ini pun sama dengan mata. Mas jalan ke sana sambil lihat ini. Ya. Ini real, bukan goib. 3 dimensi. Aneh, silakan dibolak-balik kalau masih belum yakin. Dibolak-balik baik mata maupun kaki. Begini. Iya. Oh ya? Di Keraton Jogja ada Sultan Jogja yang fotonya begini. Ya. Kemudian di Museum Gajah Jakarta, Raja Belanda Wilhelmina juga hidup begini. Jadi kalau Mas pernah kuliah di seni rupa, sudah tidak aneh. Karena pelukis itu kalau melukis di kanvas. Kanvas itu bahannya kain. Beda dengan kertas yang halus. Jadi dengan cara menggoreskan kuas tebal tipis warna yang diajarkan oleh guru besar di fakultasnya menjadikan dia hidup. Tapi kita melihatnya harus bergerak. Pak, kalau boleh tahu Pak, ini situs apa ini Pak? Situs bekas bangunan peninggalan yang namanya nama bangunan ini Siraradeno. Fungsi tandu ya Pak? Ya, ini tanduk. Buat siapa ini Pak? Untuk putra mahkota. Karena Sultan dikreto sendiri, putra mahkotanya digotong, permaisuri digotong. Nah kalau ini Pak, ini untuk apa ini Pak? Ada Untuk satu ini kecil. anak sultan yang mau disunat. Oh, ternyata untuk anak sultan yang sunat atau hitanan itu diganti pakai ini guys. Ini kayak naga ini ya Pak ya? Ya, namanya Garuda Mina. Garuda Mina. Garuda itu burung, Garuda berparuh, Mina itu ikan. Ekornya seperti ikan. Iya. Terus itu Pak, kok ada kereta hampir sama di depan ini Pak? Iya, duplikat. Oke, sini lihat. Replika yang sekarang masih dipakai. Di sini kereta replika dari pemerintah ya Pak ya? Iya. Dari pemerintah. Jadi untuk semisal acara keraton-keraton Yang sekarang seperti ini. Karena yang di depan itu asli, mungkin karena sudah umur yang sudah 1942 yang asli tidak bisa dipakai. tidak bisa dipakai, jadi pemerintah memberikan ini untuk keraton. Yang replikanya. Oke, terus ikutin kita kamu. Buka Pak. Monggo. Oke guys, di sini ada ruang pusaka dari Sunan Gunung Jati. Tapi berhubung ini kita datangnya tuh nggak hari Minggu guys, jadi kita nggak bisa lihat. Kalau mau lihat koleksi dari pusaka Sunan Gunung Jati, kita harus hari Minggu guys. Jadi untuk selanjutnya kita lihat yang lain ya. Monggo. Oke guys, untuk di museum kita udah keliling-kelilingan, udah banyak sekali penjelasan. Sekarang kita lanjut ke dalam keraton ya guys. Kita lanjut dalam keraton, ikutin terus channel kita. Belayang, edisi Belayang neng Keraton Cirebon. Oke guys, kita sekarang udah di dalam keraton Kasepuhan Cirebon. Tempatnya ini masih sangat original guys, karena dijaga banget oleh orang-orang yang sudah hidup di lingkungan ini. Kita untuk lebih lanjutnya kita ikutin aja ya turis dengan bapak itu.
Oke guys, kita session tanya jawab. Di sini kita di dalam lingkup keraton sangat rindang ya guys, karena banyak pohon-pohon beringin yang besar. Terus menika Pak, menika napa leres sing dikanjangke Bapak wau nika museum lama nggih. Nggih, rumiyin ingkang rumiyin. Ingkang rumiyin. Saderengipun barang-barang koleksinya pindah datang museum ingkang enggal. Rumiyin 2017 oper barang-barangnya ke museum yang baru, yang modern. Nggih. Kayak menika Pak, enten patung singa terus nika Macan. patung lempuh. Nika patung macan nggih, ngapunten. Nggih. Patung macan putih, patung macan putih menika simbol yen Cirebon penerus Pajajaran. Akhir Hindu, awal Islam. Saking Prabu Siliwangi, kakeknya turun ke cucunya Sarbida itu loh. Nah ini ada meja batu yang di tengah itu hadiah dari Mr. Stamford Raffles. Kan Raffles pernah tinggal di Jawa 5 tahun. Dari 1811 sampai 1818. Ya, itu. 18 7 tahun Bapak. Ya. Bisanya ke sini Raffles di Eropa dulu tahun 18-an itu ada perang Napoleon. Belanda kalah perang sama Inggris. Jadi Jawa oleh Inggris diserahkan oleh Belanda diserahkan ke Inggris. Kulo kan nonton ten web niku. Nggih. Turene kan Cirebon menika enten sekawan Keraton. Nggih. Menika napa salah satu ini pun keraton sinten Cirebon terus lain niku wonten keraton Kanoman. Nggih. Niki kasepuhan Kanoman, Kaserbonan, Keprabonan. Tapi kalau rumiyin awalipun Kesultanan Cirebon di sini zaman Sunan Gunung Jati. Pada keturunan ke-6 Belanda masuk, terjadi Divide et Impera. Pecah. Belanda mengangkat adiknya Sultan Pangeran Samsudin, yaitu Pangeran Badruddin, menjadi Sultan Anom, dibangun Keraton Kanoman. Anom niku tegese muda, sepuh. Nah, sejak niku Sultan Cirebon ingkang ke-6 gelaripun Gentos, menjadi Sultan Sepuh ke-1. Turun-temurun sampai sekarang Sultan Sepuh ke-15. Nanti ada silsilah di sana. Tapi kalau dari generasi Sunan itu keturunan ke-20. Nah itu terjadi Kanoman. Pada zaman Belanda, jadi adanya Kanoman itu mulai zaman penjajahan Belanda. Nah pada Sultan Anom yang ketiga, nah ini Sultan Anom ketiga itu namanya Sultan Hairudin. Hairudin ini terang-terangan ngelawan sama Belanda. Jadi oleh Belanda si Hairudin itu ditangkap karena melawan, dibuang ke Ambon, diasingkan. Nah Belanda melantik mengangkat adiknya Hairudin untuk penerus di Keraton Kanoman. Selesai masa pengasingan, Hairudin dikembalikan oleh Belanda ke keluarganya di Kanoman, di Keraton. Terus kali niku Pak, kali Keraton Surakarta, Keraton Negara, Keraton Kartasura, kan hubungannya betul? Kan awalipun Demak, Cirebon Demak. Wah zaman wali niku pusat penyiaran wali itu Cirebon Demak. Masjidipun cumi kali, Masjid Agung Cirebon, Masjid Agung Demak. Demak menurut cerita versi Cirebon setelah zaman Raden Perwoto, anakipun Sultan Trenggono itu meninggal tanpa setahu siapa pembunuhnya. Jadi saling tuduh keluarga kerajaan Demak itu. Nah, saling tuduh, kemudian oleh Arya Penangsang keratonnya dibakar. Oleh Adi Wijaya Jakatingkir dipindah ke Pajang. Nah, dipindah ke Pajang sampai Panembahan Senopati, pindah lagi ke Mataram sampai Sultan Agung. Nah, Belanda masuk. Nah di sini Belanda menghasut anaknya Sultan Agung, Sultan Amangkurat I itu. Nah itu terjadi pro Belanda, terjadi perang Trunojoyo,
kemudian melahirkan perjanjian Giyanti yang membelah Mataram jadi Jogja Solo. Ya, begitu sejarahnya. Gitu. Kupas tuntas guys tentang keraton yang ada di Pulau Jawa. Iya. Oke. Tapi Pak, burik nggak itu burik? Kayak ini ngising disit. Waduh. Ini kok ngendi? Rasani aku mesti. Heeh. Ngrasani aku. Kok senane dong ngrasani. Ngrasani iki yo langsung ning ngarepan ora. Kemeh ngopo? Aku lho. Sorry lho ya. Aku mau melu bumbu, Mas. Terus ning gunane musola ning anu. Tapi iki bari adine nih. Yo aku pingin ning dia hubung-hubungne wae. Karena dhewe jek meh mlebu jero keraton. Terus jare bapak mau ana peninggalan prasejarah atau peninggalan yang benar-benar masih utuh murni dari Sultan Gunung Jati. Sunan. Halo, Papunten. Sunan Gunung Jati. Lanjut ya. Lanjut ya, guys. Karena peraturan dari pemerintah guys, sejak tahun 2012 kita udah nggak boleh masuk karena ini merupakan cagar budaya yang dilindungi oleh negara dan masih ada kemurniannya. Jadi pemerintah tidak mengizinkan kecuali tamu negara atau tamu yang resmi untuk masuk ke dalam lingkup keraton. Jadi kita hanya bisa lihat dari pendoponya aja.